Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saya undang jemaat yang di gereja ataupun di rumah bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berikan hormat kepada Tuhan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 96 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita bersyukur Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kita selama 1 bulan yang sudah kita lalui. Tetapi kita menyadari dalam perjalanan iman kita ada banyak kesalahan, pelanggaran, ketidaktaatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah kita datang menghampiri Tuhan, mengakui segala dosa dan perbuatan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Di dalam perjalanan kami selama 1 bulan yang sudah kami lalui, begitu banyak
rahmat-Mu, kasih anugerah-Mu yang kami alami. Tetapi kami juga menyadari bahwa hidup kami banyak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur kalau hari ini Tuhan mengampuni dan memulihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur bahwa kami dilayakkan pada hari ini beribadah di awal bulan yang baru. Itu membuktikan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa berkarya di tengah-tengah dunia ini, sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan terus menuntun kami, dan Roh Kudus akan terus menolong kami, memampukan kami untuk bisa hidup menjadi garam dan terang di dalam bulan ini. Terima kasih Bapa untuk kasih pertolongan-Mu. Engkau akan menolong kami bukan hanya di dalam hubungan pribadi kami dengan Engkau, tetapi juga di dalam kami berkarya, di dalam kami berkeluarga, beraktivitas, apapun yang kami akan lakukan. Kami percaya Tuhan akan terus membimbing kami. Dengarkanlah ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil di dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Oleh sebab itu, marilah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Tuhan, mari kita akan naikkan pujian bahwa Yesus adalah permata hati kita. Permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Engkau Yesus permata, Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus
sembah Yesus Allahku, Kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Engkau Yesus permata hati, Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah, Kau ku sembah Yesus Kau Allahku. Kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah Yesus Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Sekali lagi kita mengucapkan Kau Yesus permata. Saya undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama, baik yang di rumah pun di gereja. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah Yesus Kau Allahku. Kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah Yesus Kau Allahku. Tiada lain yang layak disembah. Kau ku sembah Yesus Kau Allahku. Kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah Yesus Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Tiada lain yang layak disembah. Tiada lain yang layak disembah. Biarlah pagi ini kita mau mengingat kasih Tuhan. Biarlah Dia yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat pekerjaan kami. Terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah Yesus Kau Tuhan. Kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah Yesus Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah
sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Tiada lain, Tiada lain yang layak disembah. haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, tetap makin berdiri. Sebelum kita naikkan pujian, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka di Mazmur 97 ayat 10 sampai ke 12. Mazmur 97 ayat 10 sampai ke 12. Saya akan baca. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihi akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Terima sukacita dari Tuhan untuk kita dalam kita memasuki bulan yang baru. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, biarlah sukacita penuh dalam hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hati. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga, sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, biar kasih Tuhan melimpah atas hidup kita. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita tetap bersukacita karena Tuhan ada dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu dapat menguatkan kita, bahkan menegur kita untuk kita tetap berada di jalurnya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami.
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Shalom. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemik ini semua dipelihara oleh Tuhan. Walaupun ada banyak pergumulan, tantangan, kesulitan yang kita alami, baik di dalam pekerjaan, baik juga di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam menyekolahkan anak-anak kita. Tapi hari ini adalah hari di mana kita memasuki bulan yang baru, bulan yang kita yakini penuh dengan rahmat Tuhan. Amin. Ya, pagi hari setiap hari kita bangun diberikan kekuatan, kesegaran. Ketika mata kita terbuka, kita lihat ke samping kita, suami atau istri kita masih ada, ya. Kita bangun, keluar dari kamar, kita menyapa anak kita, keluarga kita, semua masih ada. Ini anugerah Tuhan bagi kita, ya. Ini yang harus kita syukuri di dalam jemaat GKRI Misi Alitia. Memang kita berlutut, kadang kita menangis karena kondisi kehidupan ekonomi kita, pekerjaan kita. Bahkan saya mendengar jemaat juga ada yang gajinya dipotong 50%, ada yang harus memikirkan ulang apa yang harus dilakukan ke depannya. Tapi bersyukurlah bahwa sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita. Ya, Dia memberikan kekuatan kepada kita di tengah tangisan doa kita berlutut, tapi juga Dia memberikan damai sejahteranya kepada kita, sehingga apapun yang terjadi kita masih tetap tersenyum dan berkata puji Tuhan. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan membacakannya, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kemarin merupakan hari reformasi yang ke-503, di mana semua gereja-gereja merayakan hari reformasi. Saudara, hari ini kita masuk di dalam satu tema, yaitu keistimewaan orang pilihan Allah. Keistimewaan orang pilihan Allah. Saudara, kalau kita berbicara atau mendengar kata pilih atau pilihan, itu merupakan sesuatu kekhususan. Orang yang dipilih itu yang pantas turut bersama-sama dengan yang memilih. Jadi saudaraku, kita adalah orang yang dikhususkan, orang yang khusus, orang yang pantas untuk bersama-sama dengan yang memilih kita. Ayat 31 sampai dengan 39 itu menyajikan kesimpulan dari pasal 8 ayat 1 sampai dengan 30. Bahkan keempat pasal terakhir, yaitu pasal 5 sampai pasal 8. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Rasul Paulus menutup perbincangan yang sangat baik tentang hak-hak istimewa orang percaya ini dengan sorak-sorai yang kudus atas nama semua orang kudus. Setelah dengan panjang lebar membeberkan rahasia kasih Allah kepada kita di dalam Kristus dan hak-hak istimewa yang teramat besar dan berharga yang kita nikmati melalui Dia. Hari ini kita akan belajar tentang keistimewaan orang pilihan Allah. Ya. Kita sebagai orang pilihan mempunyai keistimewaan yang diungkapkan di dalam perikop ini, saudara. Mari kita lihat apa keistimewaannya, apa kekhususan kita, saudara. Kita melihat di dalam yang pertama, di dalam ayat 31, Allah ada di pihak kita. Inilah keistimewaan saudara dan saya. Dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jadi Allah kita, Allah di pihak kita dibuktikan dengan nyata dan jelas, yaitu dengan mengutus anaknya bagi kita. Itu yang dikatakan di dalam ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudaraku yang dikasihi Kristus, anaknya, yaitu Tuhan Yesus itu menyertai orang percaya. Hal ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu di dalam ayat 28. Dan lebih jelas lagi dikatakan, disimpulkan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Saudara, ini penting, saudara. Jadi kekhususan kita sebagai orang pilihan, bahwa Allah di pihak kita. Sadarkah saudara bahwa selama epidemi ini
bahwa Allah di pihak saudara. Ini implikasi juga dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bangun, kita melihat bahwa pasangan kita masih ada di samping kita. Anak-anak kita masih ada. Bahwa di tengah-tengah pergumulan ini, saudaraku yang dikasihi Kristus, ada jeritan dengan pekerjaan. Ada jeritan tentang situasi kondisi ekonomi kita. Ya. Ada jeritan-jeritan yang lain tentang pendidikan anak kita. Tapi sadarkah kita bahwa di tengah jeritan itu Dia menunjukkan providensianya kepada kita. Dia menunjukkan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dia menunjukkan bahwa Dia berotoritas di tengah hidup saudara dan saya. Karena Dia ada di pihak kita. Dan itulah yang memampukan kita setiap pagi berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan setia. Itu yang memampukan kita di tengah tangisan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, saya tahu di dalam bulan ini ada kesedihan. Ada yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya, tapi saya diberkati dengan kesaksian Bu Ida, mohon maaf. Di tengah papanya meninggal, besok mau dikuburkan. Malam itu dia bicara dengan kakaknya. Adiknya. Adiknya ini seorang dukun tukang santet, dan pada saat itu ada order untuk nyantet orang. Tapi Bu Ida berani berbicara dengan adiknya. Dia nggak tahu mau diapain, tapi dia bicara dengan sungguh-sungguh. Dia ingatkan adiknya, dan malam itu besoknya ada pertobatan, 1 jiwa diselamatkan, terima Tuhan Yesus dan tinggalkan semua pedukunannya. Ini Allah di pihak kita. Ada kesedihan, ada pergumulan ketika memberangkatkan jenazah orang tuanya. Tapi di situ ada ucapan syukur bahwa papanya sudah diterima oleh Tuhan di sisinya, tapi juga adiknya diselamatkan. Saudaraku, Allah di pihak kita. Mari kita ingat semua, memflashback beberapa hari ini bagaimana Allah di pihak kita, menolong kita sebagai orang pilihan Allah. Saudara, kalau kita melihat bahwa Allah di pihak kita, artinya Ia tidak hanya berdamai dengan kita, dan dengan demikian tidak lagi melawan kita, tetapi Dia mengikat perjanjian dengan kita, dan dengan demikian memihak kita. Semua haknya adalah untuk kita, semua janjinya untuk kita, segala keberadaannya, segala hal yang dimilikinya, dan segala hal yang dilakukannya adalah untuk saudara sebagai umat pilihan. Dan segala yang dilakukan semuanya untuk kita. Dia ada untuk kita. Bahkan pada saat apapun yang kita alami, Dia Immanuel yang menyertai kita. Amin. Luar biasa saudara. Ya. Tapi mari kita melihat sebagai orang pilihan Allah. Seringkali orang percaya kurang menyadari bahwa Allah ada di pihaknya. Sehingga sering tanpa kita sadari yang muncul adalah keraguan-raguan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan hidup hari esok. Saudara, kalau Allah di pihak kita, maka tidak perlu kita khawatir yang berlarut-larut tentang hari esok. Kalau Allah di pihak kita, maka kita tidak perlu dikuasai oleh kecemasan itu yang membuat kita depresi, stres, dan sebagainya. Mari kita bersyukur bahwa kita sebagai orang pilihan Allah, bahwa Allah di pihak kita. Amin. Ya. Yang kedua saudara, dikaruniakan segala sesuatu. Ayat 32. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi orang pilihan Allah memperoleh suatu jaminan atau suatu janji dari Allah sendiri, yaitu segala sesuatu diberikannya kepadanya. Allah yang telah memilih itu berarti Allah juga yang akan memelihara. Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, segala sesuatu yang baik. Dia tidak akan pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Dan Ia akan mengaruniakan lebih banyak lagi, sehingga tidak akan kekurangan. Dalam Mazmur 11 ayat 30, Mazmur 34 ayat 11, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, Dia mengaruniakan segala sesuatu. Dia mengaruniakannya secara cuma-cuma, tanpa segan-segan. Dia siap memberi, memenuhi kita dengan segala kebaikannya, dan secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa uang, tanpa bayar. Allah mengaruniakan miliknya sendiri, dan itu berdasarkan salib Kristus. Allah memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma kepada miliknya sendiri. Itu tidak berarti kalau Dia mengaruniakan segala sesuatu kita lepas dari tanggung jawab. Sebaliknya, Allah menghendaki kita sebagai orang pilihan yang diberikan segala sesuatu, ada tanggung jawab yang jelas di balik pilihan tersebut. Saudara, Tuhan mengaruniakan segala sesuatu. Puji Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 10. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Inilah yang kita imani. Dan di dalam ayat 11 katakan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Makanya setiap pagi kita bangun, Tuhan, hari ini saya akan menikmati tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa menikmati dan mensyukuri itu dalam hidup saya. Luar biasa, saudara. Ya, kalau kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dan kita bisa menikmati, benar, rahmat-Mu baru tiap-tiap pagi. Ya, saya mengharapkan di masa epidemi ini, mari kita tunjukkan wajah yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun ada kadangkala doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tapi saya percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Dan oleh sebab itu ketika kita bertemu dengan teman seiman, meresponinya pun dengan baik. Jangan kita menghakimi. Jangan kita menyalahkan. Ya, kalau ada yang bergumul, ya kamu sih kurang berdoa gitu. Dari mana kita tahu dia kurang berdoa? Kamu sih kurang beriman dia. Dari mana kita tahu dia kurang beriman? Padahal setiap hari dia berlutut berdoa. Tapi Tuhan belum memberi tepat pada waktunya. Dan kita bisa berkata, kamu belum berdoa, kamu belum beriman. Dari mana kita tahu itu? Justru sebenarnya harusnya kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang meneguhkan. Karena kita tahu kita orang pilihan Tuhan. Dia akan mengaruniakannya segala sesuatu yang baik pada waktunya. Jemaatku yang dikasih Kristus, mari kita melihat hal ini. Yang ketiga, tidak ada yang dapat menggugat. Di dalam ayat 33 kita baca bersama-sama. Ayat 33, demikian firman Tuhan.
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, orang-orang pilihan tidak ada yang menggugat, saudara. Kendati pun Allah telah memilih dan membenarkan kita, itu tidak akan berarti bahwa hidup kita aman tanpa hambatan. Ya, firman Tuhan mengatakan iblis akan mencoba, menuduh, mendakwa kita. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi dalam perjalanan pertumbuhan iman kita ada saja pendakwa, ada saja kesulitan, hambatan. Bukan berarti ayat ini mengatakan bahwa kita aman. Tidak, saudara. Ada tangisan, ada pergumulan. Ada jeritan, ada perjuangan. Akan tetapi, sebagai orang yang dibenarkan dan dipilih di dalam Kristus, maka tidak ada seorang pun yang dapat mempersalahkan atau menggugat kita dari genggamannya. Saya waktu baru bertobat beli stiker, ya, gambar tangan, di tengahnya ada foto, ya. Kalimatnya apa tuh? Hah? Hidupku ada dalam tangan Tuhan. Singkat, saudara. Ya, foto kita ada genggaman, ada tangan, hidupku di dalam tangan Tuhan. Saudara, itu membuat saya sampai saat ini, saudara, di tengah-tengah kesulitan, hambatan, pergumulan, masalah, saya percaya bahwa Allah sudah memilih saya dan tidak ada satupun yang menggugat. Sekalipun engkau berada dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, mari kita menikmati hidup ini. Sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun gereja. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Mari kita nikmati dan kita berkata, Tuhan, terima kasih bahwa saya dan keluargaku ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada satupun yang bisa menggugat kami. Kami adalah milik-Mu. Sehingga setiap ada serangan-serangan kuasa kegelapan, kita ingat bahwa kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita itu lebih besar, lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa yang ada di sekitar kita. Saudaraku, nikmati, jalani hidup ini, jadilah berkat. Kalaupun ada tantangan, serangan, tetap percaya, saya orang pilihan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menggugat. Yang keempat, tidak akan dihukum. Ya, kita baca di dalam ayat 33 sampai 34. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Orang yang telah dibenarkan dan dipilih Allah. Dalam Roma 8 ayat 1 yang kita baca tadi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Luar biasa, saudara. Ya. Memang dulu kita orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Tapi oleh karena kasih anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, kita diselamatkan
kita dibenarkan, dan kita akan menghadapi hadirat Allah, tahta kemuliaannya, dan di sana ada pembela kita, sehingga kita tidak akan dihukum. Makanya kita ketika menghadapi hari kematian, ketika kita menghadapi ibadah pemakaman, kita tidak khawatir. Karena di balik itu semua ada kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi saudara. Saudara, bersyukurlah. Saudara dan saya punya kepastian keselamatan. Bersyukurlah karena kita orang yang dipilih oleh Allah. Kita dipilih bukan oleh karena perbuatan kita, oleh karena kecakapan kita, bukan oleh karena kebaikan kita, tapi kita dipilih oleh karena Dia mengasihi kita. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan yang membuat kita layak untuk dipilih Dia. Tapi oleh karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang membawa kita kepada pertobatan, dan anugerah Allah di dalam Kristus Yesus melalui kebenaran firman-Nya terus bekerja untuk menguduskan kita hari demi hari, memperbarui akal budi kita, membawa kita, menuntun kita kepada penggenapan kekekalan yang Dia sediakan bagi kita, membawa kita kepada keyakinan bahwa hidupku sekarang milik Kristus dan aku tidak akan lagi dihukum. Saudaraku yang dikasihi Kristus, tidak akan mengalami penghukuman. Alasannya ialah karena Yesus Kristus sendiri telah membayar hukuman tersebut di atas salib Golgota, di bukit Golgota. Sebab hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia itu telah ditanggung oleh Yesus sendiri, supaya manusia percaya kepadanya, yang percaya kepadanya tidak mendapatkan hukuman lagi, melainkan hidup yang kekal. Dan Yesus Kristus akan menjadi pembela kita di pengadilan akhir. Dan yang kelima, saudara, tidak terpisah dari kasih Kristus. Ya, inilah kekhususan orang pilihan Allah. Di dalam ayat 35 sampai dengan 39, tidak terpisah dari kasih Kristus. Wah, luar biasa, saudara. Ketika Dia mengasihi kita dan memulihkan hidup kita, memperdamaikan kita dengan pencipta kita, kasih-Nya itu tidak akan pernah luntur. Kita tidak akan terpisah dengan kasih Dia. Mengapa orang pilihan Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus? Karena tidak ada satupun manusia berhak untuk mengatur Allah Bapa dan Allah Anak. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi orang percaya, sehingga tidak mungkin saudara dan saya dipisahkan oleh kasih-Nya. Kita orang pilihan, saudara. Ingat itu, bahwa engkau tidak terpisah dengan kasih Kristus. Luar biasa, saudara, kita sebagai orang pilihan. Ya. Kalau begitu bagaimana? Apakah kita sungguh-sungguh, saudara, menyadari ini? Sangat celaka sebenarnya kalau orang bilang aku merasakan kasih Tuhan, tapi ibadah malas, saat teduh malas. Justru di tengah-tengah pandemi ini, saya mau bicara bukan hanya untuk jemaat sekarang, tapi yang hadir di online. Saudara, kalau engkau merasakan kasih Kristus yang begitu besar, maka buktikanlah di tengah-tengah pandemi ini bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia, dan engkau tidak terpisah dengan Dia oleh karena COVID-19. Cilakalah engkau kalau engkau tidak menghargai kasih Kristus. Cilakalah engkau kalau engkau bermain-main dengan kasih Kristus. Sampai engkau tidak ada lagi waktu berdoa, membaca firman Tuhan saat teduh setiap hari. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus, maka pandemi ini tidak akan menghambat dia untuk mencintai Tuhan,
melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hatinya tetap berkorban. Hatinya tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pandemi ini tidak menjadi hambatan. Seperti engkau mencintai pasanganmu, kapanpun engkau berjanji bertemu, engkau akan terobos apapun masalahnya. Seperti engkau mencintai orang-orang yang engkau cintai, engkau akan berjuang berbuat sesuatu apapun supaya engkau bisa bertemu dengan dia. Tetapi mengapa di tengah-tengah pandemi ini engkau lebih mencintai dunia? Mengapa di tengah-tengah pandemi ini engkau tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Engkau sibuk dengan HP, engkau sibuk dengan yang keinginan-keinginan duniawimu. Bertobatlah. Hari ini saya mau katakan, bertobat. Rubah itu semua perilaku hidupmu. Kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, engkau berkata bahwa aku tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus, maka buktikan itu sekarang. Menjadi orang Kristen yang taat, setia melayani Tuhan, setia memelihara persekutuan dengan Tuhan. Bukankah tema kita di dalam tahun ini mengingatkan kita akan hal itu? Memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu harus nampak, saudara. Di tengah-tengah pandemi ini. Bertobat kita. Kalau waktumu lebih banyak untuk orang-orang lain daripada untuk Tuhan. Ya, dengan alasan-alasan lain engkau tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Bertobat. Tuhan begitu mengasihimu. Luar biasa, saudara. Ada orang yang saya tahu, yang saya kenal, tiba-tiba punya segalanya, kaya, tiba-tiba kena COVID. Ya, masuk rumah sakit, nggak bisa lagi dikomunikasi dengan siapapun, dan kemudian harus dikuburkan, dikremasi. Tidak ada satupun yang tahu. Keluarga terdekat nggak bisa datang. Tapi engkau sampai saat ini dipelihara oleh Tuhan. Saya katakan, setiap bangun kita lihat masih ada pasangan kita. Setiap kita buka pintu kamar, kita masih bertemu dengan anak-anak kita. Masih kita memberangkatkan suami kita kerja. Mungkin walaupun dia sedang mengalami pengurangan gaji, tapi masih bisa kita berangkatkan. Mengapa kita tidak menyediakan waktu untuk orang yang sangat mengasihi keluarga kita? Saya mengharapkan minggu depan tidak ada bangku yang kosong, walaupun kita batasi. Ya, saya mengharapkan minggu depan, kalau engkau jemaat misi Aletheia yang sungguh merasakan kasih Kristus, maka engkau akan bangun buka online, engkau akan ibadah. Buktikan bahwa kasih Kristus itu tidak bisa memisahkan kita dengan COVID-19. Amin. Amin. Ya, jemaat yang ada di rumah, tunjukkan bahwa engkau mengasihi dia. Saya akan menutup kesaksian dari Tuhan seorang yang bernama Hugh Kennedy. Dia seorang Kristen yang termasyhur dari kota Ayr di Skotlandia. Hugh Kennedy ini ketika mau menghadapi ajalnya, dia meminta kepada anak-anaknya untuk diberikan Alkitab. Tetapi oleh karena matanya tidak bisa lagi membaca ayat-ayat Alkitab, dia minta anaknya untuk menunjukkan kepada dia dengan jarinya, tunjukkan kepada saya, bukakan kepada saya Roma pasal 8. Anaknya kemudian membuka Roma pasal 8 dan memegang jari telunjuk ayahnya. Dan kemudian ayahnya katakan, coba letakkan jari telunjuk saya di kata-kata, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Anaknya membaca, mencari, maka anaknya menunjukkan kalimat itu, meletakkan tangan papanya, jari telunjuk papanya di kalimat
yang berkata tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian papanya tanya, sudah tepat jari saya? Sudah, Pak. Lalu papanya berkata, sekarang semoga Allah besertamu, anak-anakku. Aku sudah sarapan dengan kalian hari ini. Dan akan makan malam dengan Tuhan Yesus pada malam ini. Setelah dia ngomong begitu, dia meninggal. Kesaksian ini sangat menggugah hati saya. Ketika ajal mau menjemput dia, di tengah kelemahan tubuhnya, sakit penyakitnya, dia berkata, kasih Kristus tidak dapat memisahkan aku. Maka dia mengingatkan anak-anaknya, sekarang aku akan malam bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Sebelum kita menikmati perjamuan kudus hari ini, percayakah saudara bahwa saudara sebagai orang pilihan? Sebagai orang pilihan, marilah kita mentaati dan melaksanakan ketetapan dan perintah Allah. Kita mengasihi dia sungguh-sungguh. Sebagai orang pilihan, marilah kita menyadari bahwa saudara dan saya punya hak yang istimewa dan mulia, yaitu orang pilihan Allah. Mari kita menikmati perjamuan kudus yang mengingatkan kita bahwa Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Kita diperdamaikan dengan pencipta kita, sehingga kita bisa berkata, ya Allah, ya Aba. Kita dipastikan melalui perjamuan kudus bahwa ada Kristus yang mati di Bukit Golgota, yang menyelamatkan saudara dan yang memilih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita ambil sikap untuk berdoa sebelum memasuki perjamuan kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang pilihan-Mu. Bimbing tolonglah kami di dalam perjalanan hidup kami sebagai orang pilihan-Mu. Kami bersyukur untuk Erik Malawau, anak dari Ibu Yuni yang berulang tahun pada tanggal 27 Oktober. Memberkati Erik supaya bertumbuh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Wayan yang berulang tahun pada tanggal 30 Oktober. Berkati dia untuk tetap setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Memberkati kesehatannya, keluarganya, dan rumah tangganya. Kami bersyukur juga untuk Octavia Natalia, anak dari Bapak Adi dan Ibu Tina, yang berulang tahun pada tanggal 30 Oktober. Kami mohon Tuhan juga terus menolong, memberkati, bertumbuh, mengasihi Tuhan. Dan hari ini kami juga berdoa, khususnya untuk keluarga Pak Suyatno, Pak Hadi, Pak Putut, yang mengalami kedukaan, kehilangan kakak mereka yang terkasih. Kami berdoa supaya Tuhan meneguhkan, menguatkan Pak Hadi, Pak Yatno, dan Pak Putut, supaya mereka tetap percaya bahwa ada Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Hiburkan mereka, kuatkan seluruh keluarga besar, sehingga mereka tetap bisa bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Pendeta Rio yang sudah tiba,
di Surabaya. Engkau juga memberkati dia, berkati Rena dalam studinya, berkati Mona dalam pemulihan kesehatan, supaya tetap bersukacita dengan Tuhan. Terima kasih untuk Yosef yang bisa bertemu dengan istri dan anak-anak, memberkati juga masa liburannya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami tetap mensyukuri bahwa kami adalah orang pilihan Allah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, hari ini kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan roti dan anggur yang ada, dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, dan kita memegang roti di tangan kanan kita. Sebelum kita menikmatinya, dengarlah perkataan Tuhan Yesus. Inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita menikmatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dengarlah perkataan Tuhan Yesus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita duduk kembali. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami bisa menikmati perjamuan kudus. Kami tahu ini anugerah Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan bagi jemaat yang ada di rumah. Nanti bisa mengirimkannya ke sekretariat atau mentransfer baik persembahan hari ini maupun persembahan persepuluhan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Bagi jemaat yang ada di gereja, mulai dari Pak Mahendra ke belakang, bisa maju memberikan persembahan, kemudian nanti diikuti oleh Pak Sigit dan seterusnya. Mari kita memberikan persembahan kita. Bahwa Tuhan juga guru hatiku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, pandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, pandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa bahwa Engkau sudah memberkati kami di dalam bulan yang kami lalui. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami, dan terima kasih untuk hari ini kami bisa membawa persembahan ke hadirat-Mu. Berkatilah ini agar bisa dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Memberkati kami sepanjang bulan ini, sehingga apapun yang kami lakukan, semua dipimpin diberkati Tuhan, dan kami berhasil di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Ku perlukan juru selamat, Agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam ku tentram. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah.
Bila Tuhanku membimbingku di malamku tenang. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malamku tenang. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dengan penuh sukacita. Hiduplah di dalam kebenaran firman Allah sebagai orang pilihannya. Dan marilah dengan iman kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sebagai orang pilihan-Nya. Pada hari ini di dalam memasuki bulan yang baru, sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang di gereja, kita akan berdoa berkelompok sambil menjaga jarak, dipimpin oleh majelis yang hadir. Bagi jemaat di rumah juga berdoa berkelompok. Ini sebagaimana yang kita lakukan setiap perjamuan kudus. Setelah itu kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Tuhan Yesus memberkati.